Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ulia Ainul Haq Alfikaroma, mahasiswi KKN Tematik Undip X UNICEF tahun 2021 dari S1 Kesehatan Masyarakat dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Dr. Adi Nugroho, MSI. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu KKN? Jadi, KKN adalah singkatan dari Kuliah Kerja Nyata yang merupakan salah satu mata kuliah dengan tujuan utama untuk memberikan pengalaman pengabdian dan juga pemberdayaan masyarakat kepada mahasiswa. KKN ini merupakan salah satu manifestasi kepedulian Universitas Diponegoro terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan juga negara. Namun, dengan adanya pandemi COVID-19, maka perlu dilakukan refocusing model KKN. Salah satu perubahannya adalah KKN yang biasanya dilakukan secara kelompok atau tim, maka pada KKN saat ini dilakukan secara mandiri atau individu. Selain itu, lokasi KKN ini juga ditentukan sendiri oleh mahasiswa berdasarkan lokasi domisilinya masing-masing. Diharapkan dari refocusing model KKN ini tidak menghilangkan makna dan juga esensi KKN dalam pemberdayaan masyarakat. KKN tematik yang saya jalankan ini merupakan bentuk kerjasama antara Universitas Diponegoro dengan pihak UNICEF, mengangkat tema sinergisitas akademisi dan pemerintahan dalam pencapaian SDGs melalui percepatan vaksinasi dan juga pencegahan penularan COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah. Lokasi KKN tematik saya yaitu di RT 5 RW 2 Kelurahan Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Pedurungan Tengah merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Jumlah penduduk di Kelurahan Pedurungan Tengah cukup besar, yaitu mencapai 15.143 jiwa dengan 14 RW dan juga 105 RT. Luas wilayah Pedurungan Tengah kurang lebih 189 hektar. Kelurahan Pedurungan Tengah ini secara geografis merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0 sampai 3 meter dari permukaan air laut. Sebagian besar wilayah Pedurungan Tengah ini terdiri dari pemukiman penduduk. Terdapat beberapa potensi lokasi yang ada di Kelurahan Pedurungan Tengah. Potensi yang dimiliki oleh Kelurahan Pedurungan Tengah yaitu lokasinya yang relatif strategis, dekat dengan beberapa fasilitas pendidikan mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Selain itu, juga dekat dengan akses jalan raya yang strategis sehingga memudahkan akses ke pelayanan kesehatan terdekat. Selama masa pandemi COVID-19, Kelurahan Pedurungan Tengah juga kerap mencanangkan program vaksinasi COVID-19 dengan menyelenggarakan vaksinasi di beberapa tempat. Dan cakupan vaksinasinya sudah mencapai 93%. Dari segi kependudukan, mayoritas masyarakat Pedurungan Tengah merupakan bagian dari kelompok umur produktif. Permasalahan yang dihadapi oleh Kelurahan Pedurungan Tengah hingga saat ini masih berkaitan dengan pandemi COVID-19. Sejak awal Maret 2020, World Health Organization atau WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Sejak saat itu pula diberlakukan berbagai peraturan guna membatasi kegiatan masyarakat supaya tidak terjadi klaster penularan COVID-19. Salah satunya di sektor pendidikan yang selama kurang lebih 1,5 tahun ini telah melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. PJJ ini dilakukan demi menghindari penularan COVID-19 di lingkungan sekolah.
Pada 30 Agustus yang lalu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengizinkan sekolah melakukan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas, menyusul adanya sejumlah daerah yang telah memasuki PPKM level 1, 2, dan 3. Pelaksanaan PTM terbatas juga mulai dilaksanakan di tingkat sekolah dasar. Namun, telah menjadi rahasia umum bahwa anak-anak sifatnya masih labil dan tingkat kesadaran akan pentingnya penerapan 3M masih kurang. Selain dengan mencegah penularan COVID-19, pemerintah juga tengah menggencarkan vaksinasi COVID-19. Hal ini dilakukan agar segera terbentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Namun, masih banyaknya informasi hoax yang simpang siur dan kurangnya pemahaman masyarakat menyebabkan masyarakat awam takut dan cemas menghadapi vaksinasi COVID-19 ini. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, saya merumuskan 2 program kegiatan yang dapat dijadikan intervensi sebagai permasalahan yang ada di lokasi KKN saya. Program pertama yang saya lakukan adalah simulasi 3M dan cuci tangan pakai sabun atau CTPS, serta edukasi asupan gizi seimbang. Program ini dilaksanakan di SD Supriyadi Semarang dengan target siswa-siswi SD Supriyadi Semarang. Program ini juga berkaitan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs pada goals ketiga, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Maka dari itu, program ini dirancang agar siswa-siswi mendapatkan status kesehatan yang baik melalui implementasi kebiasaan baru atau new normal dan memenuhi asupan gizi seimbang guna menjaga daya tahan tubuhnya. Kegiatan ini dilaksanakan pada 11 November 2021 dan 17 November 2021 menggunakan media poster kreatif. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 kelas, yaitu 1A, 1B, 2A, dan 2C. Kegiatan ini diselenggarakan dengan memberikan edukasi terkait penerapan 3M dan asupan gizi seimbang secara interaktif serta melakukan simulasi cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Simulasi ini dilaksanakan supaya memudahkan siswa-siswi memahami materi yang telah disampaikan. Respons siswa-siswi sangatlah antusias selama edukasi dan simulasi berlangsung. Hal ini terlihat dari ramai riuhnya suara siswa dalam menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Di akhir sesi edukasi dan simulasi, diadakan evaluasi secara lisan, yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada siswa di kelas tersebut. Bagi siswa yang bisa menjawab, dipersilakan untuk tunjuk tangan. Sebanyak 95% siswa di kelas tersebut sudah tunjuk tangan, yang berarti sebagian besar sudah dapat memahami materi yang diberikan. Dan bagi siswa yang beruntung serta berhasil menjawab pertanyaan dengan benar, diberikan hadiah. Setelah kegiatan edukasi dan simulasi berakhir, poster yang digunakan untuk edukasi tadi ditempelkan di mading SD Supriyadi Semarang. Program kedua yang saya laksanakan adalah pemberdayaan remaja sebagai peer educator dalam edukasi vaksinasi COVID-19. Dalam rangka ikut serta membantu meningkatkan pengetahuan perihal vaksinasi, maka perlu untuk dilakukan edukasi atau pencerdasan informasi yang valid dan kredibel kepada masyarakat. Dan saatnya para remaja sebagai agent of change menyalurkan kontribusi dan juga perannya dalam meningkatkan wawasan masyarakat khususnya pada topik vaksinasi COVID-19 dan juga penerapan protokol kesehatan yang sesuai anjuran Kemenkes RI.
Kegiatan ini dilaksanakan sejak 10 November 2021 hingga 22 November 2021 dengan sasaran 13 remaja di RT 5, RW 2, Kelurahan Pedurungan Tengah, Kota Semarang. Edukasi door-to-door ini menggunakan media poster kreatif yang telah didesain oleh masing-masing remaja. Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program ini adalah remaja lebih memahami terkait topik vaksinasi COVID-19. Selain itu, juga remaja dapat mentransfer ilmu yang telah dipelajarinya tentang vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat melalui sosialisasi ini. Sehingga nantinya masyarakat dapat tercerdaskan mengenai vaksinasi COVID-19 dan juga cara pencegahan penularan COVID-19. Selain itu, masyarakat juga diharapkan tidak menerima secara mentah-mentah mengenai informasi atau berita palsu yang beredar di internet. Respons dari remaja dan juga masyarakat sekitar sangatlah baik dan sangat mendukung kegiatan ini. Karena mereka beranggapan bahwa program ini dapat menjadikan remaja lebih aktif bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Selain itu, masyarakat sekaligus remaja juga mendapatkan pengetahuan baru yang valid dan terpercaya. Sebab sebelumnya, mereka sering merasa resah terkait penyebaran beberapa berita hoax tentang vaksinasi COVID-19. Dan berikut ada beberapa video testimoni dari masyarakat serta pihak terkait setelah program KKN telah selesai dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Anis, warga RT 5 RW 2, Kelurahan Pedurungan Tengah Semarang. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Ulia yang telah mengadakan program pemberdayaan remaja di wilayah RT 5 RW 2 ini. Dengan adanya pemberdayaan remaja, alhamdulillah remaja di RT 5 RW 2 ini semakin paham ya tentang bersosialisasi terhadap lingkungan sekitar, juga paham terhadap dengan adanya edukasi remaja di RT 5 sini lebih paham tentang vaksinasi COVID-19. Sehingga anak-anak remaja RT 5 ini bisa mentransfer ilmunya kepada masyarakat sekitar. Nah, semoga warga masyarakat RT 5 RW 2 ini akan lebih tahu ya dan lebih paham mencari informasi yang benar, tidak mudah ya menerima berita-berita yang hoax. Begitu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kebetulan sekali apa yang disosialisasikan oleh mahasiswa ini pas dengan yang kami butuhkan. Jadi terutama pemakaian masker, kemudian sosialisasi untuk cuci tangan itu pas sekali, dan anak-anak luar biasa, mereka mendapatkan ilmu yang baru tidak hanya dari guru mereka tapi juga dari narasumber yang lain. Dan ini pembelajaran real ya, kontekstual, jadi tidak hanya dari guru mereka, tidak hanya dari buku, tapi juga dari narasumber yang lain. Dan ini tentu saja inovasi untuk mereka, dan terima kasih untuk kerjasamanya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan ya. Salam sehat.